Salam Rahayu. Sedherek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Kali ini kami tim Nuwun Sewu sudah sampai di Kota Ungaran. Dimana ini kita letaknya unik ya Mas Bias. Betul sekali. Di tengah-tengah pemukiman yang padat penduduk. Tapi seperti biasa kalau Nuwun Sewu sudah main ke sini berarti sudah ada satu hal yang unik ya Mas. Betul. Bisa jadi satu hal yang spesial yang ada di pemukiman di daerah Ungaran. Daerahnya nanti disebut juga nggak apa-apa. Mungkin biar jelas, Mas. Biar jelas. Siapa tahu mau ada orang yang kemarin. Betul. Di daerah Langansari, sedherek Nuwun Sewu. Dan bagi yang penasaran apa yang spesial di pemukiman ini, ikuti terus perjalanan tim Nuwun Sewu kali ini. Dan yang pasti jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Monggo dilanjut. Sedherek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah sampai di satu situs yang ternyata uniknya Mas Bu ditemukan di tengah. Iya. Dan ini sedherek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Dan ini situsnya yaitu situs berbentuk ramen arca Dewa Wisnu. Mungkin bisa dilihat ya Mas. Dilihat ya nanti ya. Oke. Monggo. Sedherek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di situs Arca Dewa Wisnu, di mana Anda semua bisa lihat. Sebenarnya kalau misal dilihat dari kondisinya masih cukup bagus ya Mas. Iya, ya meskipun memang ada beberapa bagian yang sudah rusak. Iya. Ini entah termakan usia atau mungkin juga karena ulah Nuwun Sewu kolonial dulu ya gitu ya, ya. Saya sebut seperti itu. Tapi ini sebenarnya unik Mas Bu. Ada arca dan bisa dibilang ini itu biasanya menyimbolkan apa Mas Bu? Ya. Apa mengartikan apa gitu di daerah ini dulunya? Ya jadinya kalau bahasa gini Mas, buat sedherek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, memang patung Dewa Wisnu ini disimbolkan sebagai Nuwun Sewu, sebagai pemelihara. Karena sifat Dewa Wisnu itu sendiri yang setiti, ya, atau sebagai pemelihara seperti itu. Jadinya ini adalah kalau saya sebut di sini dulu di wilayah Langansari dan sekitarnya ini ada satu peradaban saat itu Mas, Nuwun Sewu seperti itu. Tapi Mas Bu, untuk Arca Dewa Wisnu sendiri ini kenapa berada di sini? Apakah bisa dibilang dulunya di daerah ini adalah situs seperti dalam tanda kutip tempat beribadah orang-orang pada zaman dulu atau seperti apa? Ya, kalau bahasa saya bisa dikatakan seperti itu Mas. Biasanya di satu peradaban itu pasti ada tempat di mana kita harus seperti kayak tempat peribadatan Mas. Dan ini simbolistik daripada tempat peribadatan itu. Oke. Menarik, sedherek Nuwun Sewu, seperti yang dibilang Mas Bu tadi, Dewa Wisnu ini bisa dibilang menyimbolkan sebagai pemelihara kekuatan Mas. Iya, betul sekali. Yang mungkin saja di masa sekarang ini bisa jadi Dewa Wisnu ini juga simbol sebagai pemelihara. Pemelihara, betul. Pemukiman Langansari ini. Tapi itu juga lebih khususnya untuk Langansari, untuk lebih luasnya ya Nuwun Sewu, pemelihara alam semesta ini Mas, seperti itu. Mas Bu, ini untuk saya yang asing nih Mas Bu, ya. dengan Arca Dewa Wisnu. Ini dan dari yang kita lihat walaupun terawat juga ada bagian-bagian yang hilang. Jadi sebenarnya bagian-bagian dari arca ini sebenarnya apa sih? Ya, jadinya sedherek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, memang di Arca Dewa Wisnu ini ada bagian-bagian yang menjadikan suatu simbolistik daripada karakter Dewa Wisnu itu sendiri. Ya,
Dan ini yang pertama kali di sini ada terompet kerang yang terbuat dari kerang yang disebut juga dengan sangkya yang bernama Pancajanya. Ya, jadinya di sini adalah menjadikan simbol kreativitas. Itu yang pertama. Kemudian Pancajanya sendiri berarti adalah 5 elemen pembentuk alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Ini di sebelah kiri ini. Ya, terus kemudian di sebelah kanan ini harusnya ada cakra mas atau roda gerigi. Ya, di sini ini. Nah, karena ini sudah dimakan zaman atau mungkin non sewu ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab menghilangkan beberapa simbol-simbolnya di sini. Ini di sini harusnya ada cakra mas yang dimana cakra atau cakram atau gerigi, roda gerigi yang disebut juga dengan sudarsana. Ya, di sini nih. Nah, nun sewu. Nah, terus kemudian di bawah ini sebenarnya di sebelah kiri ini di bawah dia memegang pentungan mas. Ya, memegang pentungan yang disebut dengan komodaki yang berarti sebagai simbolistik daripada individual dari Wisnu ini sendiri. Terus kemudian di sebelah kanan itu ada memegang ya Dewa Wisnu atau patung Dewa Wisnu ini memegang bunga lotus mas. Ya, atau Padma. Nah, seperti itu. Jadinya sebagai simbolistik terciptanya alam semesta ini. Seperti itu. Dan ini nun sewu kondisinya untuk pentungan atau komodaki sudah hilang, bunga Padma sudah hilang, terus kemudian cakra atau gerigi tajam ya, ini juga sudah hilang. Tinggal sangkya tadi ya mas Bu ya? Iya, tinggal apa ini bisa dengan sangkya ini terompet dari kulit kerang seperti itu. Oke. Menarik sepertinya mas Bu. Ya. Arca Dewa Wisnu yang ditemukan ini juga mungkin kok hanya satu ya mas? Iya, sebenarnya kalau kita boleh bicara ini non saya menurut pengamatan saya, sebenarnya di sini ada istrinya mas. Nah, kalau bahasa saya gitu. Ada pasangannya? Iya, ada pasangannya. Cuma ya nggak tahu kenapa mungkin entah itu dikubur lagi atau bagaimana saya nggak tahu. Cuma biasa di sini ada pasangannya mas, seperti itu. Dan memang kalau saya lihat sekali lagi di daerah Langensari ini banyak sekali situs-situs. Dan kalau boleh saya bilang di sini atau di Langensari ini adalah daerah situs yang saat itu adanya suatu peradaban besar di daerah sini dan kuno gitu ya mas? Betul sekali. Oke. Dan menarik seperti yang dikatakan oleh Mas Bo bahwa di daerah ini pun tidak hanya situs Arca Dewa Wisnu yang ditemukan sederet Nuwun Sewu, ternyata ada situs purbakala lain yang ditemukan tidak jauh dari tempat ini. Tapi situsnya apa? Ya, kita biar penasaran ya. Gitu ya. Seperti itu saya biar penasaran apa itu ya. Mungkin kita akan tengok langsung. Monggo dilanjut. Baik, sederet Nuwun Sewu, seperti yang tadi kita bicarakan ya Mas Bu ya. Tidak jauh dari situs Arca Dewa Wisnu, ini juga ditemukan satu atau mungkin beberapa ya Mas. Ya, beberapa ada 3 ini ya. Kelihatan. Ada 3 jumlahnya, ada beberapa situs purbakala yang ditemukan juga di dekat situs Arca Dewa Wisnu. Dan ini mungkin saya kurang tahu nih Mas, ini sebenarnya ini adalah situs apa dan dipergunakan untuk apa? Ya, mungkin kalau kita lihat bentuknya ya Mas ya, memang mirip seperti umpan kan gitu. Ya. Cuma di sini kalau menurut saya ini bukan lumpang Mas. Jadi kalau bahasanya ini digunakan untuk pasucan, untuk membersihkan diri. Ya, untuk membersihkan diri untuk Nuwun Sewu beribadah di depan patung Dewa Wisnu. Kalau bahasa saya seperti itu.
Dan ini kalau misal kita lihat ditemukan 3 dan 3-tiganya mungkin dipergunakan untuk itu gitu. Sebenarnya kalau di sini mungkin ini harusnya ada pecahannya mas. Apakah ini pecahannya mas? Seperti ini karena memang ini sudah kurang ini ya, kurang bagus karena termakan usia. Jadi saya kira ini adalah patahan daripada ini mas. Iya. Kalau misal dilihat apa namanya yang muncul-muncul ini mas, iya, ini adalah satu kan pas gitu. Harusnya 1. Jadinya kita perlu ralat mas di sini bukan 3 tapi 2. Ya, yang satunya ini sudah pecah dan ini pecahannya mas. Iya. Seperti itu. Oke. Tapi tetap fungsinya sama ya mas? Ya, kalau menurut saya ini nun sewu sangat, menurut saya seperti itu. Fungsinya untuk membersihkan di atas, bersuci dulu, seperti itu. Untuk beribadah di depan Dewa Wisnu. Kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Dan seperti yang kita tadi obrolkan, saya dan juga bersama dengan Mas Boy ini, sebenarnya tidak jauh dari sini, terpantau di beberapa rumah gitu ya. Itu juga ditemukan situs Watu Numpang juga. Tapi sayangnya situsnya tersebut hilang. Diambil orang ya mas ya. Diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang kita di sini sangat menyayangkan sekali adanya nun sewu bentuk suatu pencurian ya seperti itu untuk benda-benda peninggalan leluhur kita. Karena apapun itu alasannya, memang sebaiknya benda itu biarkan ada di situ biar lestari dengan alamnya. Betul sekali mas. Bagaimana? Ya, mungkin kelihatannya untuk episode ini kita akhiri ya mas ya. Ya, karena cuaca juga sudah agak mendung, betul. Dan saudara The Nuwun Sewu, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan perjalanan tim The Nuwun Sewu pada episode kali ini. Dan juga jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga untuk like videonya, dan juga di-share ke keluarga-keluarga. Jangan lupa di-subscribe juga. Ya, di-subscribe-nya udah 2 kali loh berarti harus di-subscribe terus ya. Pokoknya seperti itu saudara The Nuwun Sewu, dan pastinya jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Jovan pamit. Saya Mas Bro pamit, dan seperti biasa di akhir acara, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan yang perlu kita ingat adalah jaga dan lestarikan peninggalan budaya bangsa kita. Dan sampai jumpa, saya The Nuwun Sewu di episode selanjutnya. Salam Rahayu.